Baik lagi di channel saya, channel Erwin Su. Jadi kali ini yang bakal kita bahas itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi di kali ini gue gak bakal bahas secara dalam, tetapi saya akan bahas singkat. Tugas Anda cuma menganalisa, seperti itu. Nah, hal yang paling penting dalam bermain ikan apapun, ya, hal yang paling penting itu adalah air. Nah, jadi di sini saya ada air, yang satu ini adalah air yang benar-benar endapan. Yang satu ini adalah air yang diendap, cuman di bawah 4 hari. Nah, apa bedanya? Jadi, gini. Air ini saya endap 4 hari. Mudah-mudahan nampak. Nampak gak? Oh, nampak di kamera. Jadi ini apa bang? Jadi sebenarnya ini kalau mau kita sebut ini adalah klorin. Klorin itu adalah zat mati, di mana adalah prosesnya sangat panjang. Kalau dijelaskan. Nah, klorin ini adalah benda mati yang artinya jika tidak ada getaran, misalnya tidak ada gelombang, maka yang kecil-kecil ini yang saya senter, dia akan jatuh ke bawah. Pertama bisa dilihat jernih, ya, bisa dilihat dia jernih. Nah ini di atas 2 minggu, ada sedikit-sedikit lah ya, tapi udah lumayan jernih. Nah, masalahnya di sini, secara praktek, secara pengalaman, ikan cupang yang di atas umur 2 bulan atau 1 bulan, kita bisa sebut, setidaknya bisa mentoleransi air endapan yang 3-4 hari. Ya, saya ingatkan catatan keras, ingat baik-baik. Nah, sedangkan burayak itu benar-benar gak boleh. Benar-benar tidak boleh. Kenapa? Jadi secara pengalaman saya, ini kecil-kecil ini memang tidak dapat mematikan, tetapi burayak menganggapnya sebagai makanan, dihap-hap-hap mati. Yang artinya matinya itu burayaknya memakan makanan yang sebenarnya kalau kita dipikirkan ini kan zat mati. Zat ataupun benda mati yang gimana tidak bisa dicerna, yang artinya kandungannya pun tidak dapat, asupannya tidak dapat untuk burayak itu sendiri. Nah, biasanya gagalnya di sini nih. Sebenarnya warnanya sama karena warna gelasnya aja nih yang agak beda. Ini lebih jernih, ini lebih bening, ini agak agak dalam. Sebenarnya sama-sama bening, tetapi dalamnya ini air aja loh. Jadi di sini air aja. Jadi ini poin penting yang memang harus benar-benar diperhatikan. Boleh teman-teman evaluasi sendiri di tempat teman-teman. Nah, yang selanjutnya masih di air, yaitu air biru. Kita tambah lagi ya, air biru dengan ketapang. Ya, kita tambah. Ini kita singkirkan dulu yang air. Kita tambah lagi lah, kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Biar langsung kelar. Nah, apa ini bang? Jadi garam, air biru, dan ketapang. Jadi di sini kita bahas air biru dulu, air biru biar lebih enak. Nah, air biru ini adalah suatu obat yang digunakan untuk membunuh bakteri yang ada dalam air. Yang artinya cara penggunaan yang benar, ini ya, cara penggunaan benar. Ini adalah air yang endapan, jangan yang ini ya. Pokoknya inilah.
Ini adalah air endapan. Sebelum kita masukkan, apalagi untuk ikan-ikan yang memang benar-benar harganya tinggi ya, harganya tinggi. Yang artinya kita tinggal celupkan gini. Nah, celupkan seperti ini. Bisa langsung pakai, Bang. Jadi secara pengalaman tidak boleh menurut pengalaman saya, ya. Jadi di mana ini harus diendapkan lagi. Ya, dicerna di mana harus diendapkan lagi, yang artinya diendapkan 2-3 hari. Setelah itu baru boleh dipakai. Gunanya air birunya apa? Jadi gunanya air biru ini adalah biasanya kalau udah ikan, kita bahas ikan cupang dulu, ikan cupang. Kalau ikan cupang biasanya kalau pakai air biru, pengalaman saya tetap pakai di half moon, HMPK ekor panjang, atau half moon lah, atau veil tail, dagun slayer, rose tail, feather tail, yang artinya double tail ekor panjang, yang artinya yang bagian panjang, yang ekornya panjang semua, saya sering pakai ini. Sedangkan yang bagian ekor pendek saya jarang, menurut pengalaman saya. Apakah air biru ini penting? Jadi air biru ini mencegah untuk bagian half moon ya, bagian half moon. Karena kalau half moon udah katanya kena jamur sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, jadi air biru ini perlu dipelajari juga untuk teman-teman. Dan itu yang bakal kita bahas itu adalah ketapang. Banyak yang mau bertanya. Jadi gini, menurut pengalaman saya, pertama, ketapang tujuannya adalah menetralkan pH air. Dan juga mengubah warna air. Secara otomatis, ketika warna air terubah, jadi saya waktu itu ada pernah uji coba juga, di mana air hijau dengan air ketapang, air algae, kita sebut air algae. Nah, kedua-duanya sama kegunaannya, yang dimana situasi yang diberikan, dimana contoh yang algae, amonia, pokoknya bagian nitrit hangus, terurai semuanya, hilang tanpa ada jejak. Sedangkan yang ini kan nggak terurai karena ini hanya menetralkan air. Bahkan di sini keduanya ada peran penting, tetapi poin pentingnya di sini adalah membuat airnya menjadi keruh. Yang artinya di sini membuat ikannya lebih rileks, lebih nyaman. Nah, biasanya di ketapang ini pengalaman saya biasa pakai hanya untuk melihara burayak, pemijahan, serta aduan. Karena kalau ngomong aduan, secara praktek ada aduan yang memang liar punya, dia itu bawaannya pucat. Nah, pakai ketapang baru jadi hitam. Hitam pekat seperti itu. Nah, di saat contoh ya, plakat saya udah pada gede-gede, apakah saya sering pakai? Jadi di pengalaman saya jarang pakai. Yang artinya airnya ini harus benar-benar ini, benar-benar endapan, jernih, bersih. Bersih dalam arti kata bukan penampilan yang jernih ya, pokoknya bersih, gak ada apa-apa lah pokoknya. Gak usah pakai air biru pun oke. Yang penting itu aja, air ini aja lah, udah selesai. Saya udah di pengalaman saya gak usah pakai apa-apa saja. Nah, ini hanya saya aplikasikan jika cupangnya itu stres. Nah, cupang saya biasanya stresnya kenapa? Biasa stresnya itu paling gak gerah satu hal. Musim. Jadi misalnya kalau ada musim itu kejadian hujan. Nah, hujan itu dia mempengaruhi suhu, apalagi yang saya pelihara yang di ember-ember ataupun di wadah yang terbuat dari plastik. Pokoknya panjang ceritanya. Nah, yang bakal kita bahas selanjutnya adalah garam. Jadi gini, kita ngomong enaknya, kuman itu ada yang hidup di laut, ya kan? Kita ngomong di laut, ada kuman yang hidupnya di tawar. Garam dipercaya, karena garam itu kan
ada intisarinya dari laut, yang artinya dia ada sari lautnya. Jadi garam itu memang dipercaya kalau kita taburkan membunuh semua bakteri air tawar, termasuk kutu air. Pakan alami itu sendiri pun kalau saya tabur di garam mati. Nah, hal yang harus diperhatikan di sini adalah kegunaannya. Yang artinya air yang ini sudah benar-benar bersih, benar-benar jernih. Apakah harus saya petok garam? Jadi tergantung. Jadi ada situasinya di mana apakah harus saya petok garam atau tidak. Jadi biasanya itu saya jarang sekali pakai air garam pula, garam. Tapi hanya saya pakai ketika ibaratkan 1 minggu sekali. Nah, di mana saya sudah menjawabkan contoh 1 minggu sekali, bukan tiap hari, jadi 1 minggu sekali seperti itu. Hanya sekedar rutinitas, di mana pensterilan lah. Nah, di sini di pembahasan kali ini, kalau teman-teman sadari, saya gak pernah bahas di sini soal cupang di sini ya, di video ini. Saya gak pernah bahas beli cupang ini, enggak. Anda fokuskan ini dulu. Tahukah Anda kegunaannya? Anda fokuskan dulu ini semua. Ini semuanya. Yang artinya kalau untuk burayak itu sendiri harus pakai ini. Jangan ini. Tapi kalau untuk yang udah besar mungkin bisa lah mentoleransi seperti itu. Nah, coba dipikirkan lagi. Belum ke ikan saja, kita belum bahas pakan alaminya lagi. Belum bahas wadahnya lagi. Belum bahas wadah peminjahan, wadah pembesaran. Baru pakan alami paling penting. Contoh pakan alami itu, kenapa pakan alami is the best. Jadi pakan alami itu sebenarnya meningkatkan SR atau survival rate. Karena secara alamiah, ikan itu lebih cenderung suka memakan sesuatu yang bergerak seperti itu. Nah, jadi di sini semuanya ini harus dipelajari. Dan ini semua belum termasuk white spot, swim bladder, penyakit dalam, parasit, yang dimana kalau pupnya warna panjang-panjang putih, nah itu juga ada. Terus pakan alami yang steril, yang artinya contoh cacing sutra itu ada beberapa mode. Ada yang penjualnya itu airnya itu di rolling setiap hari, air jernih setiap hari. Ada yang membiarkan saja. Harus diperhatikan semuanya. Semuanya diperhatikan di sini. Poin-poinnya penting, dan di sini malah tidak ada cupangnya, tidak fokus cupangnya, tetapi tidak fokus genetiknya, tetapi fokus ininya dulu. Ininya semua adalah kunci utama yang dimana sebenarnya Anda pelajari ini semua pelan-pelan. Air ini pasti nanti akan membutuhkan yang namanya ketapang. Ini yang bakal membutuhkan ketapang, blue water, garam. Yang artinya membutuhkan dengan catatan bukan daily dose ataupun kebutuhan sehari-hari. Jadi dicerna baik-baik. Yang artinya kita menggunakan sesuatu karena ada alasannya. Jadi cerna baik-baik, dan ini adalah poin penting dari semuanya. Langkah awal yang paling kritis di airnya dulu airnya. Nah, sekian dari saya. Semoga menyadarkan beberapa orang biar lebih teliti. Saya Rizul pamitan. Bye-bye.